Ya, perkenalkan, nama saya Bayu Satria Utomo, akrab disapa Bayu. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik angkatan 2018. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Arini Syafira Hairunisa, mahasiswa kedokteran gigi angkatan 2018 di Universitas Indonesia. Oke, jadi pertama kali ketemu itu saya yang mengajak Arin terlebih dahulu gitu. Jadi pada waktu itu saya melihat gitu ya bagaimana proses di Pemira sudah sampai tahap 2 tapi masih belum ada yang mengambil berkas juga gitu. Akhirnya dari situ saya berdiskusi lah dengan beberapa orang-orang terdekat saya, pun juga mungkin ada beberapa ketua-ketua BEM fakultas yang saya ajak diskusi juga terkait dengan hal ini. Akhirnya saya memutuskan untuk maju, dan pada waktu itu saya mencari wakil gitu yang sebenarnya salah satu yang saya inginkan adalah dari internal BEM UI gitu, karena saya dari luar gitu, jadi harus bisa mempelajari BEM UI lebih jauh lagi. Jadi akhirnya saya ngajak Aryan. Iya, dan emang selama 1 tahun kemarin, selama menjadi Kepala Departemen Sosial Masyarakat di BEM UI 2021, aku banyak banget terpapar sama gimana kegiatan sosial di UI ini berlangsung, gimana sebenarnya mahasiswa UI memang antusias untuk mengikuti kegiatan sosial, bahkan di kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerelawanan mahasiswa UI itu banyak banget diadakan gitu. Dan saat itu sebenarnya keinginan untuk maju sudah ada, tapi butuh pemantik. Dan pada saat Bayu mengajak, akhirnya di situ mulai dikuatkan, ada niat baik juga yang kita pertahankan. Maka dari itu akhirnya yakin juga buat maju sama Bayu. Kalau kami percaya gitu ya bahwa UI ini adalah satu wadah yang sangat besar gitu, dan juga punya karakteristik mahasiswa yang beragam, minat yang beragam gitu. Jadi kami percaya kalau itu jadi satu tujuan kami kemudian untuk bagaimana bisa menghimpun gitu mahasiswa UI, bisa menjadi wadah untuk mahasiswa UI terus berkembang gitu. Nah, itu yang jadi concern kami gitu, bahwa keberagaman di UI ini harus bisa kita respon gitu. Lalu mungkin kalau dari saya pribadi juga gitu, karena di BEM FISIP tahun ini sudah banyak mengawal isu yang kemudian isu itu masih belum goal di tahun ini, itu saya punya keyakinan untuk terus mengawal di tahun depan dan semoga bisa goal di tahun depan. Betul banget. Dan kalau dari aku sendiri, kurang lebih berjalan selama 1 tahun ke belakang, itu hampir setiap bulan pasti ada komunitas yang mau bekerja sama dengan BEM UI dalam hal kebaikan. Misalnya untuk menyalurkan nasi, untuk menyalurkan donasi, untuk menyalurkan apapun kegiatan sosial bentuknya, yang pasti ada request masuk gitu setiap bulannya untuk BEM UI. Dan aku percaya bahwa komunitas di luar sana melihat BEM UI ini sebagai sebuah wadah yang besar, sebagai sebuah wadah berisikan manusia-manusia yang bisa menjadi penggerak gitu. Dan di sini aku mau memastikan bahwa hal tersebut di tahun depan akan terjaga dengan baik. Kita bisa memberdayakan setiap komunitas, setiap fungsionaris yang tentunya nanti bergabung untuk terus menyalurkan kebaikan. Seperti itu. Arti bagi saya sendiri ya untuk menjadi ketua itu menjadi teladan sih gitu. Jadi ketua pasti menjadi sosok yang dilihat gitu, menjadi sosok yang penggerak juga lah dalam sebuah organisasi gitu. Jadi menurut saya itu yang harus terus saya persiapkan. Oke, kalau aku sebagai wakil tentunya selain menemani Bayu selama 1 tahun ke depan, dan juga akan berperan sebagai penjagaan internalnya, dan gimana kita bisa hadir untuk setiap fungsionaris, hadir di setiap kesempatan yang memang membutuhkan kita untuk terus bisa bermanfaat ke depannya. Dari saya pribadi tentu ada ya, apalagi di BEM FISIP yang sekarang di di akhir kepengurusan gitu. Mungkin kalau dilihat organisasi-organisasi juga di akhir kepengurusan ini lagi banyak program kerja yang running juga gitu kan, yang misalnya offline. Nah, itu akhirnya perlu saya tinggalkan dan digantikan oleh wakil saya gitu. Lalu juga kemarin itu terakhir sebelum saya ambil cuti gitu ya dari BEM FISIP, masih juga dalam tahap pengawalan pemilihan dekan gitu. Jadi kemarin pengawalan pemilihan dekan kemudian bisa diambil alih oleh wakil saya dan juga Korbit Sospol dan Korbit Kemahasiswaan gitu, dan akhirnya berjalan juga dengan lancar. Ya, sama juga sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat di BEM UI 2021, ada beberapa program kerja yang memang saat ini masih running gitu sampai sekarang ya. Masih running sampai sekarang, seperti misalnya Gerakan UI Mengajar yang nanti baru akan aksi di bulan Januari, lalu Depok Kita yang sampai sekarang juga masih ingin grand closing, Festival Rakyat, dan juga Rumah Belajar.
Memang keempat hal ini sudah kita bagi secara strategis gitu dari awal kepengurusan, dan pada akhirnya beberapa hal dari yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya dilimpahkan ke wakil kepala departemen. Namun sebelumnya tentunya tanggung jawab yang memang sudah berjalan sampai timeline sebelum cuti itu sudah dituntaskan. Kalau buat saya pribadi, kelemahan pertama ya menurut saya dalam mencalonkan diri sebagai ketua BEM UI ini adalah saya belum mengetahui betul bagaimana kondisi internal dari BEM UI gitu. Bagaimana sistem di dalamnya berjalan, bagaimana adanya perbedaan antara misalnya departemen-departemen atau bidang yang ada di BEM UI dengan yang ada di BEM fakultas gitu. Itu yang kemudian menurut saya jadi kelemahan saya saat mencalonkan diri ini. Lalu yang kedua, kelemahan kedua saya menurut saya adalah orang yang masih cukup keras kepala gitu. Nah ini memang perlu dikurangi gitu, karena bekerja itu bagi saya, selama saya memahami di BEM FISIP, itu bekerja juga harus dalam satu tim gitu, nggak bisa hanya individualis saja. Nah kalau kekuatan saya adalah orang yang percaya diri dan mau belajar gitu. Jadi kelemahan saya tadi menurut saya kemudian bisa ditutupi gitu dengan kelemahan saya yang dengan kekuatan saya yang mau belajar, untuk misalnya belajar tentang bagaimana sistem di BEM UI itu berjalan, terus juga belajar bagaimana kemudian apa perbedaan antara BEM fakultas dan BEM UI gitu. Nah inilah yang saya kemudian bisa mencari gapnya, lalu juga bagi saya ini kemudian bisa jadi pelengkap gitu untuk saya mengerti bagaimana kondisi BEM fakultas di tahun depan. Oke, mungkin kalau dari kelemahan sendiri, saya merasa sulit sekali untuk menolak permintaan orang gitu. Ya terutama untuk misalnya mengerjakan sesuatu, project atau apapun, itu terkadang sulit untuk menolak gitu ya. Jadi kesulitan ini pada akhirnya membuat limitasi diri saya harus lebih diperkuat lagi gitu. Karena saya mungkin tidak bisa mengiyakan semua orang meskipun itu dalam hal kebaikan, karena kan kita semua punya kapasitas diri sendiri yang perlu kita kenali. Nah itu adalah hal yang memang sangat harus kita kenali ya dari diri sendiri. Dan mungkin untuk kelebihan sendiri adalah saya adalah orang yang resilient, di mana apabila misalnya ada tekanan, ada tanggung jawab yang begitu berat, saya bisa mengemban hal itu semua dengan sangat baik tentunya, dan juga bisa saling menguatkan ya nanti satu sama lain di 1 tahun ke depan. Oke, jadi untuk isu penting itu kita punya fokus isu gitu ya, fokusan isu selama 1 tahun ke depan itu kita bagi jadi isu UI, isu nasional, dan isu global. Jadi kalau untuk isu UI sendiri itu kita concern di 4 isu besar di UI. Yang pertama tentang statuta UI, yang kedua tentang biaya pendidikan, yang ketiga kesehatan mental, dan yang keempat kekerasan seksual. Gitu. Untuk isu nasional, kita concern di isu pendidikan tinggi, kekerasan seksual, hak atas kota dan lingkungan, korupsi, pandemi COVID-19, UU Cipta Kerja, perempuan dan anak, dan kebebasan berpendapat. Oke, dan untuk isu global, satu lagi adalah tentang climate crisis dan juga Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan meskipun isu-isu yang di sini yang terdapat pada rancangan besar kami sudah tertulis, tapi juga kami tidak menutup kemungkinan kalau misalnya isu-isu lainnya yang tidak ada di sana tidak akan kami kawal. Misalnya isu kesehatan, pasti nanti kami akan mengikuti aliansi ya, Betul. aliansi dengan BEM FKM atau BEM-BEM yang nanti akan menjadi inisiator dalam pergerakan. Kalau dari internal BEM UI sendiri, menurutku yang bisa ditingkatkan adalah koordinasi antar bidang mungkin ya. Karena sekarang kan di masa pandemi mungkin kita bisa merasa solid, kita bisa menjadi satu, itu mungkin agak terbatas pada satu departemen atau satu bironya masing-masing, karena dari intensitas berkomunikasi, intensitas bekerja sama, mengerjakan proyek, itu pasti mereka akan melakukan hal tersebut secara frequent gitu, dimana mereka bisa setiap minggu rapat departemen, dan sedangkan untuk antar departemen dalam satu bidang pun terkadang masih belum terlalu terwadahi gitu untuk komunikasinya. Jadi itu yang harusnya bisa ditingkatkan, karena BEM UI itu tidak hanya atas nama departemen, salah satu departemen saja atau salah satu biro saja, tapi atas nama satu BEM UI. Gimana kita bisa menyatukan hal tersebut, memang itu adalah PR kita ke depannya gitu. Oke, mungkin kalau dari saya, yang menurut saya bisa terus diperbaiki adalah tentang publikasi dan pemanfaatan media sosial gitu ya. Karena kita tahu sekarang engagement dari media sosial BEM UI itu sangat besar gitu, tapi kalau misalnya kita perhatikan, yang kemudian cukup besar itu memang yang biasanya menyangkut isu-isu sospol.
gitu. Nah di sini saya rasa kemudian menjadi evaluasi gitu ya, bagaimana departemen-departemen lainnya itu harus memanfaatkan betul media sosial dan juga bahkan media massa gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, kenapa kemudian Sospol bisa berkembang sedemikian rupa gitu, karena setiap aksi yang dilakukan atau setiap hal yang dilakukan itu biasanya membuat rilis pers gitu. Jadi pers kemudian meliput, pers kemudian membuat laporan juga. Nah di sini kami ingin nanti program-program selain Sospol pun bisa membuat rilis pers gitu. Jadi misalnya program pengabdian masyarakat gitu, itu Gerakan UI Mengajar dibikinkan rilis pers gitu supaya diliput oleh media gitu. Jadi nantinya tidak ada lagi misalnya stigma BEM UI hanya demo saja dan lain sebagainya gitu, karena kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan kemasyarakatan, kegiatan minat dan bakat itu juga bisa dilihat oleh publik seperti itu. Tentu kalau dari saya ada ya, karena kita tahu bagaimana misalnya Bang Leon tahun ini bisa menyikapi isu dengan sangat responsif gitu, lalu juga bisa menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan sangat baik gitu. Jadi itu sih yang masih terus saya pelajari dari Bang Leon gitu, untuk bisa setidaknya misalnya bisa menyerupai lah, atau misalnya mengikuti hal-hal baik yang sudah Bang Leon jalankan di tahun ini. Sama sih, pasti ada, karena kan apalagi dari internal BEM UI ya, dari internal BEM UI aku sendiri merasakan bagaimana dedikasi ketua dan wakil ketua dalam menjalankan kepengurusan ini memang tinggi banget gitu. Mungkin mereka banyak sekali yang dikorbankan dalam perjalanannya, atau banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya mereka prioritaskan kembali gitu untuk memang mengurus BEM UI ini dengan baik gitu. Dan di sini kekhawatirannya adalah apakah aku dan Bayu bisa gitu ya mengejar seperti mereka gitu, atau apakah kita bisa melampauinya gitu. Itu adalah salah satu PR. Tapi yang aku dan Bayu percaya di sini adalah pastinya setiap masa itu punya orangnya dan setiap orang punya caranya gitu. Jadi kita sebisa mungkin memang memaksimalkan potensi yang kita miliki. Emang ya gimana ya, kalau ketakutan itu harus dihadapi ya Bayu. Ya betul. Perasaannya mungkin kalau saya pribadi kebetulan juga dua kali kandidat tunggal gitu di BEM fakultas maupun di BEM UI. Sebenarnya perasaannya akhirnya jadi campur aduk gitu karena tidak ada pembanding gitu, dan mungkin kayak ya perasaannya akhirnya harus sangat maksimal gitu untuk merancang BEM UI dari awal ini gitu. Iya, selain itu juga mungkin euforia dari IKM-nya jadi agak menurun ya. Betul. Karena biasanya dari misalnya yang maju ada lebih dari satu, mereka punya pembanding gitu. Mereka bisa merasakan wah ini nih euforia pemilihan raya gitu. Betul. Nah, kalau misalnya satu calon aja, mungkin mereka akan berpikir ya udahlah, aku nggak ikut juga mungkin bakal jadi, atau mungkin aku nggak terlalu peduli juga, paling juga bakal gerak sendiri gitu. Padahal nyatanya nggak kayak gitu ya. Kita tetap butuh partisipasi aktif mereka, tapi mungkin sedihnya karena euforianya menurun sih. Kekhawatirannya mungkin yang biasa terjadi ya saat ada calon tunggal menurut saya adalah dibandingkan dengan kesempurnaan gitu kali ya, dengan hal-hal yang ideal gitu, kayak idealnya tuh ketua BEM UI seperti ini, idealnya tuh BEM UI seperti ini gitu. Jadi itu yang kemudian kita harus kejar gitu ya, bagaimana kita bisa memang kita nggak bisa jadi yang terbaik gitu, tapi kami percaya bahwa yang terbaik dari kami adalah yang kami berikan gitu. Tantangannya yang pertama tentu adalah menghimpun mahasiswa UI untuk tetap peduli gitu dengan BEM UI gitu. Jadi itu yang kemudian jadi tantangan ya, mulai dari kemarin eksplorasi hingga kampanye gitu ya, bagaimana kemudian anak-anak UI itu bisa tetap peduli gitu dengan BEM UI. Terus mungkin yang kedua juga nanti saat pemungutan suara gitu, bagaimana kemudian kami tetap harus bisa menjadi ketua dan wakil ketua yang representatif gitu. Jadi bagi kami itu yang jadi satu tantangan untuk menghimpun mahasiswa UI-nya. Betul, mungkin selain itu juga tantangan dari luarnya ya, di mana kondisi pandemi ini sampai sekarang juga kita masih belum menemukan titik terang gitu. Kita ada di state apa, apakah ini sudah semakin membaik
atau ada gelombang-gelombang berikutnya, sampai sekarang kita juga tidak bisa memastikan, yang nantinya pasti akan berdampak juga gitu terhadap keputusan kita di kedepannya. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Ya, yang pertama mungkin tadi juga merespon tentang ketertarikan atau bagaimana kemudian kami punya niat untuk melanjutkan BEM UI di tahun depan gitu. Bahwa yang menurut saya kita lihat ya, fenomena sekarang adalah satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian gitu. Jadi itu yang kemudian mendorong kami gitu ya, dari tadi misalnya keberagaman, terus lalu juga tentang ketidakpastian gitu, membawa 3 nilai gitu yang kami bawa, yaitu inklusif, inovatif, dan relevan. Nah, kami yakin dengan 3 nilai ini adalah nilai yang sangat cocok untuk diaplikasikan di BEM UI 2022, mengingat dengan kondisi yang hadir saat ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu untuk memilih saya dan Arin, yang tadi mungkin saya juga sudah katakan bahwa saat kami calon tunggal mungkin teman-teman membandingkan kami dengan keidealan, dengan kesempurnaan gitu. Kami memang lagi-lagi tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi kami meyakini dan kami berkomitmen bahwa yang terbaik dari kami adalah yang kami berikan untuk IKM UI. Oke, dan satu lagi yang perlu teman-teman IKM UI ingat adalah kami tidak bisa mewujudkan BEM UI yang ideal menurut semuanya sendirian gitu. Untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut, untuk mewujudkan budaya yang ingin kami terapkan, untuk mengekskalasikan isu yang memang kami bawa, memang kami memerlukan partisipasi yang aktif dari teman-teman. Mungkin bisa dengan cara bagaimana teman-teman aktif mengkritisi kami, bagaimana teman-teman pada akhirnya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami, itu akan sangat kami hargai karena kami membutuhkan partisipasi dari kalian semua. Diaduk atau nggak diaduk? Gua diaduk. nggak diaduk. Lu nggak diaduk Nggak juga? Mie kuah atau mie goreng? Mie goreng, Mie kuah, Drakor atau anime? drakor, drakor, Jepang atau Korea? Jepang. Korea, Korea Utara. Wah. BTS atau Blackpink? BTS. Nggak tahu lagi dua-duanya. Tapi kayak BTS. Kuliah online apa kuliah offline? Kuliah offline kalau gua. Hybrid gak ada. offline. Offline. Kopi atau teh? Teh. Teh juga. Kantin Takor atau kantin Erika? Wah, jelas kantin Takor lah. Kantin Erika. Kantin Erika nggak ada rasanya. Kantin Takor tidak sehat. Sehat tahu, kurang bersih aja. Kantin Erika nggak boleh ada mecin ya? Nggak ada Indomie, wah. Oh iya. Iya. Wah, oke.